Perempuan Podcast yang menjadi tempat bagi para perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, kembali lagi bersama saya Baturi Zakia dan Khadijah Agda. Nah, kita di sini nih Kak Khadijah, kita mau ngobrolin tentang apa nih? Kita hari ini seperti biasa ya, ini adalah episode kedua ya, series Perempuan Hebat. Nah, kalau kemarin di episode sebelumnya kita bahas perempuan hebat pertama yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, sekarang kita mau bahas anaknya ya. Ya, ini adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Sebelum kita mulai nih Kak, kita lihat dulu nih, kita pakai apa nih? Iya, ini pengingat ya. Ini kita pakai kafiyah ya, khas Palestina. Kenapa nih kita pakai kafiyah? Nah, sebagai simbol bahwa channel Mahdawiyah ini mendukung perjuangan Palestina serta sangat memboikot ya. Iya. Genosida yang terjadi di Palestina oleh Israel. Ya, jadi ini adalah sebuah bentuk dukungan, ini simbolik, tetapi kita juga harus melakukan aksi nyata. Yang pertama, kita nih sebagai orang yang selalu ada di medsos, kita bisa berbagi informasi tentang perjuangan rakyat Palestina, juga perkembangan yang terjadi di sana ya. Kemudian yang kedua ya, yang tadi betul katakan ya, tentang boycotting ya. Iya, karena jangan salah, itu justru efek sekali ya, memberikan efek ya. Iya, kadang nih Kak Khadijah, tapi banyak nih yang di sosial media ini emang masih boikot ya. Sering banyak nih yang masih kayak emang kita masih boikot ya. Masih terus sampai selama Palestina belum merdeka. Betul. Boycotting ya. Boycotting. Oke, kita langsung ke tema nih. Betul. Sebelum bahas itu tentunya kita harus perkenalkan dulu siapa narasumber kita pada hari ini. Luar biasa. Ini kayaknya mungkin yang sebelumnya udah pernah nonton podcast episode 1 pernah melihat wajah Kak Skena ini ya. Ustazah Sukainah Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sukainah? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang, dipercaya lagi untuk podcast di Mahdawiyah yang berkah ini. Pastinya dong ya. Kita sangat senang Kak Skena juga bisa ngisi di sini. Mau hadir lagi di sini ya. Alhamdulillah berbagi ilmu berkesempatan ya. Betul. Ya, sebelum kita ini masuk ke pembahasan mengenai Sayyidah Fatimah, kan kita tahu nih Sayyidah Fatimah mungkin di mata audiens adalah anaknya Rasulullah SAW ya. Tapi kadang ada beberapa orang yang cuma tuh sekedar itu aja nih, sekadar nama anaknya aja. Oh iya, Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah. Atau yang paling terkenal pernah dengar nggak? Hadis potong tangan. Udah itu doang, orang taunya Sayyidah Fatimah itu, jika anakku Fatimah mencuri maka akan potong tangannya. Pernah dengar? Iya. Kayaknya itu aja. Kiprahnya Sayyidah Fatimah nggak ada yang tahu. Nah, kita mau bahas itu. Padahal Sayyidah Fatimah dijuluki sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Yang apa artinya bahwa pemimpin wanita sepanjang masa kan. Jadi seluruh alam semesta ini justru Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanitanya nih. Nah, kita nanti bahas lagi nih itu akan kita bahas di ya. Bahas yang pertama itu sosok Sayyidah Fatimah seperti apa ya. Keturunannya seperti apa, nasabnya ya. Kak Sukainah gimana tuh? Dari nasab ayah sendiri, Sayyidah Fatimah sudah pasti semua orang tahu Sayyidah Fatimah ayah beliau yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Udah jelas sekali ya kalau dari nasab ayah ya. Dan langsung aja ke nasab ibu ya. Nasab ibu yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, di mana Khuwailid ini sendiri tidak pernah sekalipun menyembah selain Allah, yaitu tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah menjadi penyembah berhala di kala itu, di zaman masa jahiliyah. Semuanya menyembah berhala selain dari nasab keluarga Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, Abu Thalib, itu semua selain dari keluarga Rasulullah. Salah satunya adalah Khuwailid juga. Jadi setelah itu dari nasab itu yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sallallahu alaiha, dari rahim yang sudah dipersiapkan untuk kelahiran
Sayyidah Fatimah, untuk mengandung Sayyidah Fatimah. Di mana Sayyidah Fatimah sendiri kan lahir di tahun kelima Bi'tsah Rasul. Tahun kelima Rasul dinobatkan menjadi Rasul. Di tahun kelima setelah menjadi Rasul maksudnya. Sayyidah Fatimah lahir di tahun kelima Bi'tsah Rasul, di mana tahun itu penuh dengan keberkahan. Kenapa penuh dengan keberkahan? Di saat Rasulullah sedang menyampaikan risalah beliau, banyak kaum kufar munafik yang mengolok-olok Rasulullah, karena di zaman itu Rasulullah mempunyai putra Ibrahim, Abdullah, yang semuanya meninggal ketika masih kecil, sehingga Rasulullah dibilang abtar oleh As bin Wa'il. Lalu Rasulullah tentunya hatinya menjadi gelisah ya ketika putra-putranya semua meninggal, ditambah lagi dengan olok-olokan kufar wal munafikin. Setelah itu Allah menurunkan surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu sehingga engkau akan ridha, sehingga engkau akan bahagia, sehingga akan sedih, kegundahan, kegelisahan di hatimu. Surat Al-Duha ya. Sehingga setelah itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkhalwat di Gua Hira selama 40 hari. Lalu Rasulullah di malam ke-40, sebelum hari ke-40 itu Rasulullah mi'raj ke salah satu surga, di salah satu surganya Allah. Lalu malaikat Jibril memberikan buah surga kepada Rasulullah untuk Rasulullah beriftar atau berbuka puasa dengan buah tersebut. Setelah memakan buah tersebut, Rasulullah diberikan Allah untuk mendekatkan diri ke Sayyidah Khadijah, sehingga dari sulbi yang suci dan dari buah surga tadi masuklah ke rahim yang suci, yaitu rahim Sayyidah Khadijah yang sudah disiapkan sama Allah, dan lahirlah Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha di tahun kelima Bi'tsah Rasul. Nah, di saat itulah turunlah surat Al-Kautsar. Na'tainakal kautsar, telah aku berikan kepadamu Al-Kautsar, kebaikan, kebaikan lah pokoknya. Al-Kautsar kebaikan, hadiah. Na'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kepada Tuhanmu. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya dialah mereka yang mengolok-olok mulah yang abtar, terputuslah dari keturunan ya. Jadi itu jawaban Allah atau ini ya terhadap olokan Orang-orang yang siapa mengolok-olok itu? Rasulullah. Orang-orang yang mengolok Rasulullah. As As bin Wa'il, di mana As bin Wa'il itu yang mengolok-olok Rasulullah, putramu meninggal semua, kau tidak akan mempunyai keturunan. Lalu Allah memberikan yang tadi, cerita tadi ya, surat Al-Kautsar itu turun, yang ternyata As bin Wa'il itu sendiri yang abtar, tidak mempunyai garis keturunan. Ada hikmah apa sih Kak? Tadi kan Rasulullah itu anak laki-lakinya semuanya meninggal ya kan? Malah Allah berikan ini anak perempuan Sayyidah Fatimah. Ada hikmah tersendiri nggak? Apa ada hubungannya nggak dengan sejarah saat itu ya, di mana perempuan dianggap hina di zaman Zainab? Ya, dibunuh lah anak perempuan kalau punya anak perempuan. Ya, kedudukan Sayyidah Fatimah sendiri di mata Rasulullah itu, setiap kali Rasulullah merindukan wewangian surga, setiap Rasulullah merindukan wewangian surga, Rasulullah akan mencium aroma Sayyidah Fatimah. Dan setiap kali Rasulullah bertemu dengan Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Fatimah menemui Rasulullah ke rumah beliau, Rasulullah selalu bangun dari tempat duduknya, mendudukkan Sayyidah Fatimah di tempat duduk Rasulullah, dan mencium kedua tangannya Sayyidah Fatimah. Kenapa Rasulullah sangat mengagungkan itu Sayyidah Fatimah? Kita bisa belajar dari akhlaknya Sayyidah Fatimah ya. Dan di zaman jahiliyah itu juga, di mana para musyrikin, para kafir jahiliyah itu sangat menghinakan perempuan. Perempuan adalah aib. Nah, Rasulullah justru mengangkat Sayyidah Fatimah. Rasulullah membawa Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah mubahalah dengan Yahudi atau Nasrani ya, mubahalah. Lalu yang Rasulullah bawa pertama itu Sayyidah Fatimah, dan ketika Sayyidah Fatimah ada dibawa sama Rasulullah, itu wibawanya Sayyidah Fatimah yang dahsyat sampai membuat
mereka terengah-engah sampai mereka wah, Kok bawa perempuan justru gitu. ada. Rasulullah gitu. Maksudnya ketika Rasulullah merindukan wangian surga itu, Rasulullah mencium aroma Sayyidah Fatimah karena Fatimah hauraul insiyah. Fatimah adalah bidadari yang menyerupai manusia. Karena apa? Karena yang dari buah surga tadi wujudnya Sayyidah Fatimah, lahirlah wujudnya Sayyidah Fatimah. Gimana masa kecilnya Kecilnya Sayyidah Sayyidah Fatimah? Fatimah. Apa seperti anak-anak kecil lain atau Atau berbeda? justru punya suatu keistimewaan yang lain gitu. Ya, ketika masa kecilnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah kan kehilangan ibunya di usia yang sangat belia, itu 5 tahun, yang sangat sulit. Dan di situ saat itulah Rasulullah juga harus menjadi ibu dan ayah untuk Sayyidah Fatimah. Tetapi ketika dakwah Rasulullah sudah terang-terangan, itu malah justru Sayyidah Fatimah yang selalu ada Untuk di samping Rasulullah. Rasulullah. Ketika Rasulullah disakiti, dilempari dengan batu hingga terluka, hingga giginya patah ataupun dilempari kotoran hewan, Sayyidah Fatimah yang selalu merawat Rasulullah seperti bagaimana seorang ibu merawat anaknya. Itu yang pertama. Jadi selalu hadirnya Sayyidah Fatimah di samping Rasulullah ketika Rasulullah dalam masa sulit. Oh, makanya jadi ada julukan yang Ummu Abiha itu ya? Ummu Abiha itu. Nah, Ummu Abiha, di mana Rasulullah sendiri yang menamakan Ummu Abiha, di mana ketika istri-istri Rasul dijuluki Ummul Mukminin, yaitu ibu para mukmin, tetapi Rasul menamai Sayyidah Fatimah ibu untukku, untuk seorang Rasul. Untuk seorang. Jadi saking pribadi agungnya Sayyidah Fatimah Zahra, bukan hanya sebagai seorang putri Rasul, tetapi orang yang selalu menemani Rasulullah ketika sulit, ketika masa dakwah Rasul, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dialah yang selalu hadir di samping Rasulullah. Sehingga Rasulullah selain menjulukinya Hauraul Insiyah karena wujud dari buah surga tadi adalah Sayyidah Fatimah, dan Rasulullah menjuluki Sayyidah Fatimah sebagai Ummu Abiha, ibu untuk diriku. Sebagaimana kita tahu ya, Rasulullah dari kecil itu menjadi yatim, tapi dari sosok Sayyidah Fatimah Rasulullah Ummu Abiha itu. Iya Kak Sukaina. Tadi kan Sayyidah Fatimah itu sebagai kita diberi Sayyidah Fatimah diberi julukan sebagai Ummu Abiha gitu ya, ibu dari ayahnya gitu. Berarti meskipun Sayyidah Fatimah ini masih kecil tapi sudah berlaku seperti seorang dewasa ya, sudah sangat dewasa gitu. Ya berarti bagaimana nih kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali? Sekarang kita masuk ke fase dewasa berarti. Berarti setelah Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Iya. Kayak gimana tuh? Ya, sebagaimana peran Sayyidah Fatimah sebagai istri untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah menanyakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, apa yang kau lihat dari sosok Ali sebagai suamimu? Dan Sayyidah Fatimah sendiri menjawab, ni'mal aun fi ta'atillah. Dan begitu pula Rasulullah pun menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sayyidah Fatimah, pertanyaan yang sama menanyakan kepada Imam Ali, wahai Ali, bagaimana kau melihat Fatimah sebagai istrimu? Dan Imam Ali pun menjawab jawaban yang sama, ni'mal aun fi ta'atillah, sebaik-baik penolong dalam ketaatan kepada Allah. Nah, dalam ketaatan sendiri kan kedudukannya ini macam-macam ya, pasti punya derajatnya masing-masing kan, punya makomnya masing-masing. Sedangkan penolong dalam taat kepada Allah ini, jadi sedikit pun di masa ketika Sayyidah Fatimah menjadi istrinya Imam Ali, tidak ada rasa sakit tergoresan sedikit pun kepada suaminya. Dan begitu pula yang sebaliknya ya, timbal baliknya. Jadi ketika kita di dalam rumah tangga, kadang-kadang kita kalau mau ibadah, kita melakukan sesuatu masih sibuk atas sesuatu, nanti misalnya suami kita yang bantuin, kamu mau sholat awal waktu sholat dulu aja gitu ya misalnya. Atau sebaliknya, ketika suami sedang di luar bermasyarakat, itu istri layaknya menolong suami ketika suami sedang di luar, ketika sedang bermuamalah ataupun dalam beribadah kepada Allah. Tetapi lebih tinggi dari itu,
sebaik-baiknya penolong. Ini tergores sedikit pun itu nggak pernah Sayyidah kalau Fatimah. tersinggung itu Kalau perkataan kalau kan. kita nih suami ditanya gimana istrimu, mungkin gak jawabannya sebaik-baik penolong? Tuh, gimana dong? Aku nggak relate. Belum relate ya. Gimana kayak Ya, jadi sebaik-baiknya penolong ini bukan hanya dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kan macam-macam ya tingkatannya, beribadah kepada Allah dalam ibadah seperti sholat dan sebagainya, ataupun ketika bermuamalah dengan ketika bermuamalah di luar, ataupun ketika kita berinteraksi sosial di luar, itu juga merupakan ibadah ya kalau kita lihat ya, untuk membantu masyarakat, membantu agama ini semua. Jadi taat kepada Allah nih, mal'un fi ta'atillah ini kalau kita di rumah tangga ini suami istri ya, bukan hanya taat dalam beribadah, tapi Allah ridho nggak sih kalau aku melakukan ini. Jadi kita sebagai istri yang kita menutupi aib suami di hadapan orang lain atau untuk diri sendiri. Jadi aib suami di mata kita sendiri, kita juga harus menutup itu. Apakah Allah ridho ketika kita melihat kekurangan suami misalnya, suami banyak kurangnya, terus kita berusaha untuk melupakan kekurangan itu, ngomel-ngomel ke suami misalnya. Kurang gini sih kalau kita justru menutupi aib suami untuk diri kita sendiri tuh, itu maksudnya. Sehingga tidak akan ada goresan di hati suami, dan begitu pula sebaiknya. Jadi sama-sama menutup aib pasangannya untuk dirinya sendiri, sehingga ketika kita bisa menutup aib pasangan kita untuk diri kita sendiri, kita bisa otomatis akan bisa menutup aibnya pasangan kita di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga. Bisa nggak ya? Bisa. Semangat bisa. Saya Gimana ya? Insya Allah memang itu ya sebaik-baiknya ya, perempuan harus menutupi aib pasangan. Sebaliknya ya. Begitu pula yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah, di mana Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha menjaga aib suami di matanya, menjaga aib suami di mata masyarakat, dan membela hak-hak suami Ali bin Abi Thalib di masa itu. Di akhir hayatnya Sayyidah Fatimah pun, Sayyidah Fatimah menanyakan kepada Imam Ali, wahai Ali, wahai putra pamanku, pernahkah kau melihatku berkhianat kepadamu atau berbohong kepadamu selama masa hidupku sebagai menjadi istrimu? Dan Imam Ali menjawab, sama sekali tidak pernah. Enggak lah sama sekali. Kalau biasanya kita sehari-hari itu enggak lah, masa gitu lah. Ya Allah, sekelas Sayyidah Fatimah yang dijaga kesuciannya gitu, masih nanya keridoan, itu kan nanya keridoan selama menjadi suami istri. Masih takut salah gitu. Takut salah ya. Banyak banget ya hikmah tentang itu ya untuk rumah tangga. Nah, untuk nanti. Betul. Nanti kalau bahas apa terus ya. Oke, Kak Sukaina, kan tadi kita udah bahas mengenai hubungan Sayyidah Fatimah sebagai istri ya terhadap Imam Ali. Nah, Sayyidah Fatimah sendiri kan punya anak ada 4 ya Kak Sukaina. Nah, itu bagaimana tuh hubungan Sayyidah Fatimah sebagai seorang ibu terhadap anak-anak itu gimana? Iya. Oke, Sayyidah Fatimah kita tahu sendiri bahwa putra-putri beliau adalah sosok yang luar biasa di dalam masyarakat, di dalam agama. Kehebatan anak tuh pasti ada peran ibu kan, Kak? Nah, Sayyidah Fatimah selain dia berperan di luar di dalam masyarakat, Sayyidah Fatimah juga ngisi kelas-kelas fikih lah atau mufassir Al-Quran. Kita tahu sendiri Sayyidah Fatimah juga mufassir Al-Quran untuk wanita-wanita, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain untuk kaum wanita di masyarakat di zaman beliau. Tetapi tidak luput dari perannya sebagai seorang ibu yang dia lebih prioritaskan di dalam rumah. Jadi ketika urusan anak-anaknya yang lebih dia prioritaskan. Kenapa? Yaitu ketika Sayyidah Fatimah sampai menggiling gandum sampai tangannya pecah-pecah, kan kita mendengar itu. Sayyidah Fatimah bayangkan di zaman dulu mau ngambil air nggak kayak sekarang ya, pakai galon gampang ya, tinggal zaman dulu. Ngangkatnya juga dari bawah, nggak harus ngangkat kayak zaman waktu itu. Nah, Sayyidah Fatimah harus berjalan kaki ke sumur untuk menggali, ngambil air untuk putra-putri beliau. Imam Ali di luar kan, mencari nafkah di luar. Sayyidah Fatimah yang ngurusin anak-anak beliau, tidak ada yang membantu, semua dia urusin. Baru dia
ngurus segala sesuatu hal di luar masyarakat sana. Jadi yang dia prioritaskan di dalam rumah. Sehingga ketika beliau mengajarkan kepada putra-putrinya, ketika Imam Hasan al-Mujtaba mendatangi Sayyidah Fatimah melihat ibunya sedang berdoa sampai kakinya beliau bengkak, tapi kok Sayyidah Fatimah mengucapkan nama-nama orang luar semua, pun nama saudara kita nggak ada yang disebut, kata Imam Hasan. Maka itu Sayyidah Fatimah menjawab, wahai putraku, al-jar thumma dar, orang luar dulu baru keluarga. Jadi itu yang diajarkan Sayyidah Fatimah kepada anak-anak beliau. Luar biasa tuh pendidikan Sayyidah Fatimah ya. Jadi mulai dari pengorbanannya untuk mengurus anak, kemudian juga salah satunya tentang ibadah, mengutamakan tetangga Orang juga, tua. orang lain Iya. gitu. Dan ini kan sosok Sayyidah Fatimah nih, kita kan pernah dengar ya, perempuan itu adalah madrasatul ula. Nah ini mungkin pendidikan pertama yang diterima Imam Hasan dan Imam Husain pertama kan Sayyidah Fatimah berarti ya, betul ya. Betul. Nah kalau pernah baca nggak itu salah satu buku tentang kehidupan sehari-harinya pemimpin revolusi Iran saat itu, siapa, Ruhollah Musawi. Itu kan diceritakan bagaimana penghargaan Imam Khomeini tentang perempuan ya, bahwa perempuan itu adalah jangan pernah menyepelekan lah ya. Jangan pernah menyepelekan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tuh justru peran terbesarnya adalah ketika dia bisa berhasil mendidik anak-anaknya di rumah, betul gak? Ya, ketika kita melihat orang-orang yang berhasil di luar sana, tidak luput dari ibu-ibunya mereka. Jadi lahirnya orang-orang yang berhasil, Imam Khomeini bahasa Farsinya ya, jadi para syuhada kita yang kita dapati hasil kemerdekaan kita, keberhasilan ini, para syuhada ini semua tidak luput dari asdoman yang modarho. Jadi dari syuhadoemo asdoman yang modarho, bahwa para syuhada kita ini tidak luput dari pendidikan, dari tarbiyahnya, dari pendidikan taklim tarbiyahnya dari para ibu di dalam rumah. Makanya penting perempuan itu dia harus berpengetahuan ya guys. Nah makanya kita buat channel ini khusus untuk perempuan, biar perempuan itu ya sebenarnya fokus untuk umum sih, tapi kita juga fokusnya untuk supaya ibu-ibu yang mungkin punya kesibukan yang sangat banyak gitu ya, supaya bisa dijadiin didengerin gitu podcastnya. Iya, intinya perempuan itu punya peran besar dalam masyarakat, itu pendidikan terhadap perempuan, anak-anaknya. Makanya perlulah ibu itu dia harus berpendidikan. Kita kan jadi madrasatul ula ya, makanya harus berpengetahuan. Makanya nonton. Oke. Gitu ya. Jadi sesibuk apapun perempuan ibu ya, bukan sesibuk apapun ibu di luar sana, perannya di luar masyarakat, yang seperti Sayyidah Fatimah tadi lebih memprioritaskan keluarga yang di luar, di dalam rumah, mengurus anaknya, sehingga anaknya menjadi bibit-bibit unggul di masyarakat sepanjang zaman. Dan perannya Sayyidah Fatimah pun di luar beraneka ragam, sangat banyak, mufasir Quran sebagainya, tetapi yang diprioritaskan oleh Sayyidah Fatimah adalah putra-putri beliau, yaitu mentarbiyah putra-putri di dalam rumah sehingga bisa menghasilkan bibit unggul di luar masyarakat. Afwan ya, tadi ulang-ulang kita bagus. Ini relate ya, betul, ini relate banget sama kehidupan perempuan zaman sekarang gak sih? Perempuan sekarang itu dia tetap bekerja di luar, tapi betul harus ingat sosok Sayyidah Fatimah, bahwa Sayyidah Fatimah tidak melupakan peran utamanya di dalam rumah, ya kan? Betul. Utamanya terhadap pendidikan terhadap anak-anak. Betul. Karena kalau sukses di luar tapi anak kita nggak terdidik, berarti kita gagal. Betul ya? Gagal nggak sih sebagai ibu? Kayaknya gagal. Ya sebenarnya ya gagal sebenarnya. Kalau menurut gagal ya. Kalau menurut nggak tahu kalau menurut orang lain. Nah, ini tadi Kak Spaina, kita kan udah dibahas mengenai sisi Sayyidah Fatimah sebagai seorang ibu, Sayyidah Fatimah sebagai seorang istri. Nah, hubungan Sayyidah Fatimah terhadap keluarganya itu kan, dan terhadap masyarakat kita udah bahas ya.
Lalu bagaimana nih Kak Sukaina hubungan Sayyidah Fatimah terhadap Allah gitu? Bagaimana nih kehidupan spiritual Sayyidah Fatimah yang ternyata kehidupan sehari-harinya kan udah banyak gitu, ngurusin anak, mendidik anak, juga masyarakat juga sebagai seorang mufasir juga, sebagai seorang istri juga. Lalu bagaimana hubungan Sayyidah Fatimah dengan Allah? Apakah beliau ini kan merupakan salah satu manusia suci ya, pasti hubungan dengan Allah ini dekat. Nah, kira-kira gimana secara detailnya gitu mengenai spiritualitas Sayyidah Jadi Fatimah? kita mau ngomongin ibadahnya Sayyidah Fatimah. Betul. Ya, Sayyidah Fatimah Zahra dalam segi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa dijawab dari hadis riwayat yang mutawatir bahwa Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, bagian dari diriku. Siapa yang menyakitinya maka dia menyakitiku, dan siapa yang menyayanginya maka dia menyayangiku. Lalu dilanjutkan sama Rasulullah bahwa murkanya Fatimah adalah murkanya Allah, dan ridhonya Fatimah adalah ridhonya Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat ya kedekatannya Sayyidah Fatimah kepada Allah, sampai Allah ridho apapun yang diridhoi oleh Sayyidah Fatimah, dan Allah bisa murka dengan apapun yang membuat murka Sayyidah Fatimah. Itu hadis riwayat Rasulullah. Karena apapun yang dikatakan Rasul itu tidak lain adalah firman dari Allah, bukan dari hawa nafsu ya. Apapun yang dikatakan Rasulullah kan pasti semua dari firman Allah, kan ada ayatnya ya Kak, betul ya, bahwa segala sesuatu yang Rasul sebut, yang Rasul katakan itu tidak dari hawa nafsunya tadi. Ya, Apa tuh wa ma ayatnya? yantiqu anil hawa in In huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun, berarti tadi kan kita bahas soal Sayyidah Fatimah, bahwa murkanya Sayyidah Fatimah adalah murkanya Allah, dan ridhonya Sayyidah Fatimah adalah ridhonya Allah, dan itu langsung dari Rasulullah ya. Intinya apapun ketika Sayyidah Fatimah itu diangkat Rasulullah itu mencintai Sayyidah Fatimah, memperlakukan Sayyidah Fatimah itu bukan karena dia sebagai bapak nggak sih? Betul. Tapi memang itu yang Allah minta kan? Iya. Karena itu tadi itu kan Karena hadis tadi. bukan karena hawa nafsunya Rasulullah. Bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi itu semua wahyu dari Allah. Apapun, jadi termasuk penghargaan terhadap Sayyidah Fatimah yang luar biasa itu kan. Iya. Nah tadi Kak Sukaina tadi sudah bahas tentang gelarnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Sayyidah Fatimah ini kan gelarnya ada yang lain nih Kak. Penasaran nih, arti dari Al-Batul, suci katanya kan. Katanya apa betul Sayyidah Fatimah itu dikatakan Al-Batul karena tidak menstruasi, salah satunya ya. Apakah betul? Ya, betul, Sayyidah Fatimah memang tidak seperti wanita lain yang mengalami menstruasi. Kenapa? Itu bisa terjawab sudah ya dari kesucian beliau, kehususan wanita yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah, sehingga dia berbeda dengan semua wanita. Makanya Sayyidatun Nisa'il Alamin. Pokoknya memang khusus ya Sayyidah Fatimah tuh dalam kedudukannya tinggi di mata Allah tuh dalam segala hal, berarti kan ibadahnya. Secara fisiknya dalam artian berbeda dengan perempuan-perempuan lain, tidak head dan segala rupa ya. Bagaimana dengan akhlaknya nih Kak Sukaina? Akhlaknya Sayyidah Fatimah yang menjadikan beliau sebagai penghulu wanita di sepanjang masa dan di seluruh alam gitu. Mungkin dari kesabarannya atau dari perjuangan beliau gitu Kak Sukaina. Kesabaran dan perjuangan Sayyidah Fatimah ini dibagi menjadi 3. Pertama, di masa kecil beliau, ketika beliau selalu mendampingi Rasulullah, padahal beliau baru saja kehilangan ibunya ketika Rasulullah dalam dakwah terang-terangan. Sayyidah Fatimah yang selalu menemani Rasulullah dalam keadaan susah. Terus di lembah Abu Talib, Syekh Abu Talib itu kan masa-masa ketika Rasulullah itu diboikot oleh kaum musyrikin kafir, oleh kaum kufar di Mekah. Itu Rasulullah diboikot di lembah Syekh Abu Talib. Di lembah Abu Talib kelaparan, tetapi tetap mendampingi Rasulullah di masa dakwah Boykot ini beliau. maksudnya gimana nih Kak? Boykot itu maksudnya nggak boleh melakukan perdagangan atau nggak boleh apa gitu? Betul, jadi nggak boleh jual beli, siapapun tidak boleh membeli atau menjual, mengambil dari Rasulullah, dari Abu Talib semua. Makanya dinamakan lembah Abu Talib, Syekh Abu Talib itu. Jadi Rasulullah benar-benar diboikot. Jadinya dalam keadaan kelaparan, tetapi beliau tetap menemani Rasulullah.
Yang kedua masa kesabaran perjuangan beliau, tadi masa kecilnya beliau. Lalu yang kedua ketika dewasa, ketika hijrah ke Madinah, hidup serba kecukupan ya, mungkin banyak kekurangannya yang dimana kelaparan. Sayyidah Fatimah ketika berpuasa 3 hari ada ayat yang datang ketika Sayyidah Fatimah sedang berpuasa, lalu datang seorang yang meminta ya Sampai 3 hari. sampai 3 hari. 3 hari berturut-turut. Ada yang anak yatim, fakir miskin, dan Saro tuh orang yang terasing, orang terasing atau yang Itu jadi sampai mereka buka puasa sampai dengan Air. hanya air. dengan ayat. Dan hari ketiga makanya turunlah ayat, lalu Allah menghidangkan hidangan surga untuk mereka semua. Ini kesabarannya gimana? Coba bayangin kita puasa, kita Pakai air dulu nih Kak Ija, bisa nggak? Imagine. kita Bisa, tidak mengeluh, tetap ridho akan, karena ini adalah ridhonya Allah. Allah meridhoi ini, tetap bersabar. Ini namanya sabar. Makanya di masa dan ketiga itu masa perjuangan dan kesabaran Sayyidah Fatimah di masa wafat ayahanda beliau, itu Rasulullah SAW. Ketika wafat, Az-Zahra simbol perwujudan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', dimana kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, wal khauf, ketakutan, khauf, dan kelaparan, ju', wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dalam ekonomi, dalam harta, wal anfus was samarat, wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan ketakutan, dimana banyak ketika hijrah ke Madinah, banyak kan dari kaum kafir semua dengan tekanan-tekanan yang mereka lakukan, bukan hanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Fatimah. Dan ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah tambah lagi mendapat tekanan, sudah tidak ada ayah tercinta. Masa terberat justru itu ya. Ya, itu masa terberat beliau. Tapi itulah walana bluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan mengujimu dengan ketakutan, dengan lapar, dengan kekurangan ekonomi, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, wabasyiris sabirin, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar, wabasyiris sabirin. Jadi perwujudan sabar adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Luar biasa ya. Penjelasan tadi tentang kesabaran, Perjuangan. Bagaimana sosok Sayyidah Fatimah dari awal ya, Dari kecil. pas rumah tangga jadi ibu ya. Nah, Kak, apa nih buat ini relevansinya dengan zaman sekarang ya? Apa yang bisa kita ambil dari cerita Sayyidah Fatimah ini, dari sosok Sayyidah Fatimah? Ya. Dunia ini semakin kesini kan semakin muncul banyak kerusakan, banyak penyimpangan, di mana wanita itu harus setara atau lebih dari laki-laki lah, di mana dalam kita kan berada di akhir zaman, makanya di mana dalam berbagai riwayat disebutkan menjaga agama di akhir zaman ini seperti meletakkan atau seperti menjaga batu bara api di telapak tangan kita. Saking susahnya. Betul, saking susahnya diibaratkan seperti ini. Oleh karena itu kebutuhan wanita di zaman sekarang kepada sosok teladan seperti Sayyidah Fatimah akan sangat dibutuhkan di zaman ini ketimbang zaman dahulu. Dan satu hal yang paling penting dalam sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita adalah rasa malu, al-haya. Karena saat ini jika haya atau malu ini hilang dari wanita, dari jati diri wanita, maka jati diri wanita ini akan hilang. Ya ini penting banget sih ya, sifat malu itu ya. Betul. Maka dari itu hijab kita ini sebagai wanita muslimah ya, hijab ini sebagai simbol, bukan hanya sebagai simbolik bahwa kita ini muslim, tetapi ini juga menjadikan syiar. Satu hal yang paling penting dalam sifat yang harus dimiliki oleh wanita adalah al-haya, rasa malu. Karena ketika rasa malu itu hilang, maka jati diri seorang wanita itu pasti akan hilang. Maka ada di doa Imam Zaman, ya Allah berikan taufik rasa malu dan menjaga kesucian
bagi para Bagi wanita. para wanita. Jadi rusak, saking pentingnya malu, sebagian bahwa malu itu sebagian dari iman malah untuk wanita muslim ya. Karena rusaknya masyarakat saat wanita di sebuah masyarakat ini sudah tidak ada lagi Rasa memiliki malu. rasa Rasa malu. malu. Bahaya memang Kak ya. Karena tantangan Iya. untuk para wanita muslimah. Lihat aja di zaman barat, Kak. ini. Gak usah ke barat. Terus barat di Barat sini juga. kejauhan di Indonesia betul. Mungkin gak usah juga di TV ya, di sekitaran kita juga. Kalau orang sudah tidak ada rasa malu, memang lebih dekat ke kerusakan ya. Betul Iya, gak sih? betul. Iya. Kak Sukaina nggak pernah nonton gosip ya? Kalau Kak Sukaina nonton gosip tahu banget tuh contoh Aku nggak rasa pernah malu yang nonton. hilang. Oh enggak, aku juga nggak nonton sih. Apa? Nggak. Apa contohnya itu? Contoh ayo bilang. Contoh apa? Ya banyak orang perempuan ya misalnya karena rasa malunya yang tidak ada ya. Jadi menganggap misalnya mencintai suami orang itu dianggap biasa aja. Itu salah satu rasa malu yang hilang kan? Iya benar. Ya, tidak Benar tahu juga. batasan dirinya itu kan salah satu rasa malu yang hilang. Penting menjaga rasa malu. Kalau sebagai Gen Z nih, Kak. Apa tuh? Sebagai Gen Z ya. Wes, Kan Gen Z. aku kan Gen Z sendiri nih. Kita juga Gen Z. Mana ada. Akhir. Sebagai Gen Z Gen Z akhir. nih. Nah, betul. Kebanyakan juga kan kita sangat berdekatan dengan sosial media. Mm-mm. Kalau yang Batu lihat tuh kadang banyak juga orang yang kehidupan pribadinya, kehidupan privasinya Diumbar. diumbar-umbar. Ya, itu juga salah satu hilangnya rasa malu kayak. Ya, tantangan kita di zaman sekarang ini, Mm-mm. karena tantangan di setiap zaman itu pasti ada. Ada beda-beda. Ya. Apalagi ketika kita menyuarakan suatu kebenaran, Mm-mm. itu pasti lebih spesifik. Ketika kita menyerukan kebenaran, itu lebih spesifik lagi tantangannya. Lebih besar lagi. Contohnya ketika seorang wanita berusaha menjaga hijabnya, Ah. hijabnya dengan baik. Dianggap aib kalau Sebagaimana sekarang. sama, lalu hijab adalah syiar, meskipun hijab itu meskipun kita tidak harus bersuara berkoar-koar, wah ini muslim hijab, Iya. menggunakan hijab, tapi kita memakai hijab sendiri di luar sana di zaman ini itu merupakan syiar untuk kita. Mm-mm. Saat kebenaran hadir di satu tempat itu pasti ada pro dan kontra. Mm-mm. Dimana ketika kita menyuarakan kebenaran kita harus siap dengan pro dan kontra tersebut. Maka dari itu Imam Ali juga mengatakan jangan takut di jalan kebenaran meskipun sedikit pemeluknya. Oh, Loh malah yang banyak pernah baca nggak sih? Yang banyak pengikutnya itu seperti Bui. Pernah? seperti bui-bui riak-riak di mata Ya, ayah. aku baca di komik hadis-hadis itu. Gak tahu, aku lupa. Ya katanya justru memang kebanyakan yang mayoritas itu justru semakin banyak justru nggak berkualitas. Ya karena maksiat juga sesuatu yang menyenangkan ya sih menurut orang-orang. Kan Iya. maksudnya kenapa maksiat itu sebagai tantangan ya karena maksiat itu mudah dilakukan, sedangkan menjaga iman, menjaga rasa malu, menjaga kesucian ataupun melakukan kebaikan itu suatu yang berat gitu, Ya jalan yang ke perlu neraka kan diperjuangkan gitu. jalan ke neraka mudah, jalan ke Mudah. surga berliku-liku. Maksudnya tantangannya. tantangannya itu. Itu tadi ya betul. Tadi salah satu hal yang bisa kita ambil dari Sayyidah Sayyidah Fatimah itu Fatimah. tadi perempuan itu harus punya rasa malu ya kan. Terus mungkin tadi sebagai perempuan sebagai madrasatul ula itu tadi ya Ada kita satu harus pula. berpendidikan ya. Iya, perempuan harus berpendidikan. Terus juga sebagai seorang yang menjaga ayahnya. Ya sebagaimana seperti ibunya gitu. Berarti kan penuh kesabaran. Terus juga yang bagian Sayyidah Fatimah dan keluarga dan Rasulullah itu diasingkan di Syekh Abi Thalib. Oh ya, Nah, itu jadi juga. maksudnya betul itu kesabaran berarti ya. Ya, Yang kesabaran. kedua adalah sifat sabar yang kita harus ambil, memang agak sulit ya. Sebagai perempuan itu harus ada memiliki sifat sabar ya, Sayyidah Fatimah. Betul. Kemudian itu kita ada di akhir pertanyaan nih. Nah, Kak Sukaina mungkin ada pesan-pesan nih mungkin untuk para penonton Mahdawiyah Channel nih, pesan apa yang Kak Sukaina sampaikan berkaitan dengan Sayyidah Fatimah? Tentunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bukan sekedar pribadi manusia semata, tetapi beliau adalah madrasah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya wanita, dan di setiap zaman, Iya. awal zaman hingga akhir. Karena di dalamnya terdapat teladan dan nilai-nilai kemanusiaan.
dan nilai-nilai kesempurnaan baik untuk seorang anak perempuan maupun dia seorang istri, seorang ibu, ataupun dia sebagai seorang hamba di mata Allah atau sebagai seorang manusia di mata masyarakat. Sehingga bahkan untuk kaum mukminin laki-laki pun Sayyidah Fatimah, ataupun untuk kaum perempuan umat manusia pada umumnya bisa meneladani Sayyidah Fatimah karena dia adalah madrasah. Madrasah berarti tempatnya belajar bukan hanya khusus perempuan, kaum laki-laki pun itu bisa mempelajari dari Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, keberanian, perjuangan, Banyak sekali. ya. Jadi lintas gender ya yang bisa diambil itu bukan sekadar untuk perempuan karena ini sosok perempuan makanya untuk perempuan, tapi untuk seluruh umat manusia. betul. Nah mungkin ada ini Kak Sukainah, kita ini ada di akhir segmen ya. Ada pesan-pesan nggak untuk penonton channel Mahdawiyah channel? Pesan apa yang kira-kira berkaitan dengan Sayyidah Fatimah? Hendaknya pertama kita harus senantiasa menjalin hubungan spiritual dengan Az-Zahra sallallahu alaiha. Jadi dengan mengucapkan salam kepada beliau setiap hari, Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah, ataupun membaca ziarah kepada beliau, ataupun membacakan sholawat yang diniat untuk beliau, ataukah menghadiahkan surat Fatihah, ataukah kita membaca Al-Quran, kita menghadiahkan pahala itu untuk Sayyidah Fatimah, ataupun dalam setiap apa yang kita lakukan, misalnya kita mau bermuamalah di luar atau mau bersosialisasi di luar, seperti Ana misalnya mau podcast sekarang, karena ingin menyampaikan keutamaan beliau, Ana meminta pertolongan beliau, bukan hanya dengan membaca doa tawasul yang panjang, tidak hanya mengucapkan ya Zahra bantu saya, karena ridhonya Fatimah adalah ridhonya Allah, barometer kita seperti itu. Terus kedua, menjadikan Az-Zahra sallallahu alaiha sebagai barometer atas setiap perbuatan kita. Betul. Luar biasa. Untuk semua pekerjaan kita, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, perilaku kita kepada suami, kepada anak, kepada siapapun, saat kita akan bersikap di luar rumah atau di dalam rumah, atau mengambil sebuah keputusan yang kita tanya pada diri kita sendiri, ini Sayyidah Fatimah ridho apa enggak ya saya melakukan ini. Jadi karena ya udah tadi dua aja. Mungkin itu saja menurut saya. Jadi pesannya itu yang pertama, jalin hubungan dengan Sayyidah Fatimah ya. Betul. Dengan cara berdoa tadi ya, membaca tawasul, betul. Hadiahkan Fatihah untuk Sayyidah Fatimah, mungkin menghadirkan Sayyidah Fatimah di setiap kehidupan kita gitu ya. Betul. Kedua, yang kedua apa? Betul tadi, menjadikan Sayyidah Fatimah itu barometer. Iya, kita, barometer gitu. Terhadap semua perbuatan yang kita lakukan. Iya. Ini juga penting nih, ibu-ibu nih kenalkan Sayyidah Fatimah ke putri-putri kita ya, putri-putra juga. Putri-putra. Karena sekarang itu anak-anak itu lebih kenal Blackpink betul dibandingkan Sayyidah Fatimah. Ini serius. Anakmu gitu Kak? Anakku ya, dia lebih tahu Lisa enggak, tapi dia alhamdulillah dengan bersekolah di TPQ Al-Kautsar tahu Sayyidah Fatimah, tapi mungkin belum mendalam. Nah ini perlu kita, peranan kita nih sebagai perempuan mengenal sosok Sayyidah Fatimah lebih jauh, sehingga kita bisa mengajarkan ya kan tentang nilai-nilai yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah ke anak kita. Jadi jangan sampai anak kita itu salah pilih idola ya Kak ya. Iya, tantangan di akhir zaman itulah tantangan di akhir zaman, bahwa para budaya-budaya dari luar itu ingin merusak budaya-budaya Islam itu, pengen melunturkan figur yang sebenarnya yaitu Sayyidah Fatimah supaya anak-anak lupa. Makanya tugas kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai guru untuk mengingatkan kepada guru, kepada anak didiknya, kita ibu kepada putra-putri kita, untuk selalu menjadikan barometer teladan kita ini sebenarnya siapa, supaya anak itu walaupun kita lepas di luar, dia tidak lupa teladan utamanya dia itu siapa, sehingga ketika orang luar ingin merusak diri putra-putri kita, sudah ada barometer di dalam dirinya yang kuat. Ada dasar, ada landasan pegangan ya. Betul. Itu penting sih. Ada role model itu. Ya. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah daging semua ya betul. Oke, semua banget. Gak ada kulit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Betul. Semoga Semoga kita semua bisa meneladani Sayyidah Fatimah Ilahi, dalam amin. kehidupan kita sampai hari akhir. Amin, amin. Mudah-mudahan kita diakui oleh Sayyidah Fatimah ya. Amin. Mm-mm. Ya. Alhamdulillah, kita tutup, mari. Mari kita sampai sini dulu podcast seri Perempuan Hebat bertemakan Sayyidah Sayyidah Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Tunggu lagi, jangan apa ya? Tetap setia di channel ini karena kita akan bahas perempuan-perempuan hebat lainnya ya. Betul. Selain Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kita ini akan bahas bukan hanya sekadar sosok-sosok penting dalam sejarah Islam, tapi juga akan membahas perempuan-perempuan hebat yang ada di dunia. Ya, dan secara kontemporer juga ya. Ya, dalam kontemporer pokoknya juga. jangan lewatkan. Seri-seri selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, ya, terus share, dan Share, juga komen. Tolong di komen. komen. Pengen tokoh siapa yang kita bahas? Betul. Ya, berikutnya kita terima saran dan kritikan juga, tapi please yang baik-baik. Karena Yang kita membangun ya, kritik ya, membangun. kritik membangun ya, masih halus ya perasaan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sukaina.